Bayangkan, di tengah terik matahari dan debu jalanan yang menggigit kulit, seorang pemuda lusuh berdiri dengan tangan gemetar, menawarkan koran kepada setiap pengendara yang berhenti di lampu merah. Wajahnya letih, tapi matanya menyimpan semangat yang tak pernah padam. Tak ada yang menoleh, tak ada yang peduli, sampai satu mobil mewah berhenti tepat di depannya. Dari balik kaca, terlihat seorang pria kaya yang ingin membeli korannya dan menawarkan pekerjaan layak pada pemuda lusuh itu. Namun siapa sangka, keputusan kecilnya hari itu justru mengubah nasib hidup mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pertemuan tak terduga itu? Pagi itu, udara terasa pengap di tengah hiruk-pikuk kendaraan kota. Asap knalpot menari di udara, menutupi langit yang baru saja berubah biru pucat. Di tengah deretan mobil yang menunggu lampu hijau, berdiri seorang pemuda kurus dengan baju coklat lusuh dan celana jeans yang warnanya sudah memudar. Di tangannya tergenggam tumpukan koran, sebagian sudah basah oleh keringat. Dialah Yayan, pemuda 20 tahun yang setiap hari menjajakan koran di perempatan jalan. Wajahnya letih, tapi matanya menyimpan semangat yang tak pernah padam. Setiap kali mobil berhenti, ia melangkah cepat, menawarkan koran dengan suara sopan. Kadang ditolak, kadang hanya dibalas senyum tipis. Tapi ia tetap tersenyum, seolah penolakan bukan hal baru baginya. Uang hasil jualannya hari itu belum cukup banyak, tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia tahu, setiap lembar koran yang terjual berarti tambahan uang untuk membeli beras dan membayar obat ibunya di kampung. Di sisi lain jalan, sebuah mobil hijau metalik berhenti tepat di depannya. Kacanya perlahan turun, memperlihatkan seorang pria muda berpakaian rapi dengan jas abu gelap dan kemeja putih bersih. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh. Ia memperhatikan Yayan sejenak sebelum berbicara pelan. "Berapa harga satu koranmu, Dik?" Yayan menunduk sedikit. Suaranya lirih tapi jelas. 5.000, Pak." Pria itu tersenyum kecil, mengeluarkan uang 10.000, lalu berkata, "Ambil saja kembaliannya. Kamu kelihatan pekerja keras." Yayan tersenyum lebar, matanya berbinar. "Terima kasih banyak, Pak. Semoga rezeki Bapak lancar." Namun sebelum mobil itu kembali melaju, pria tersebut menatapnya lagi. Ada sesuatu dalam tatapan itu, semacam rasa kagum yang tak bisa dijelaskan. Di tengah suara klakson dan debu jalanan, ia berkata singkat, "Kamu pernah kerja di kantor?" Pertanyaan itu membuat Yayan tertegun. Ia menggeleng pelan, lalu menjawab jujur, "Saya cuma lulusan SD, Pak. Mana bisa kerja di kantor?" Pria itu tersenyum, lalu berkata tanpa ragu, "Kalau saya tawari kerja, kamu mau?" Yayan spontan menatapnya dengan bingung. "Kerja, Pak? Di mana?" "Di perusahaan saya," jawab pria itu dengan tenang. "Saya butuh orang jujur dan rajin. Tidak perlu gelar, yang penting hati bersih." Sebelum sempat Yayan membalas, lampu sudah berubah hijau. Mobil itu perlahan melaju, meninggalkannya dalam kebingungan. Di tangannya masih tergenggam uang 10.000 yang mulai basah oleh keringat. Ia menatap ke arah mobil yang semakin menjauh dengan perasaan campur aduk antara tak percaya dan penasaran. Siapa pria itu? Mengapa menawarkan pekerjaan kepada orang seperti dirinya? Sepanjang hari, bayangan wajah pria berjas abu itu terus terlintas di kepala Yayan. Malamnya, saat ia duduk di teras rumah kontrakannya yang sempit, ia menceritakan semuanya kepada ibunya lewat telepon. Suara ibunya terdengar pelan dan lembut. "Mungkin itu jalan rezekimu, Nak. Jangan takut mencoba." Namun hati Yayan masih ragu. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang samar, lalu menghela napas panjang. Apa benar orang sepertiku bisa kerja di tempat seperti itu? Keesokan harinya, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya, yang layarnya sudah retak. Nomor tak dikenal menulis, "Saya Rendra, pria yang membeli koran kemarin. Datanglah ke alamat ini jam 9 pagi. Saya tunggu." Jantung Yayan berdetak kencang. Nama itu baru ia tahu, Rendra. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali,
seolah tak yakin bahwa yang dimaksud benar dirinya. Malam itu ia tak bisa tidur. Bayangan antara harapan dan ketakutan terus bertabrakan di pikirannya. Ia ingin mencoba, tapi rasa minder selalu datang. Pagi berikutnya, ia berangkat dengan pakaian terbaik yang dimilikinya. Kaos kerah coklat yang sudah pudar tapi bersih, dan celana kain yang sedikit kebesaran. Langkahnya pelan. Setiap kali melihat gedung tinggi di depan matanya, ia menelan ludah. Saat akhirnya ia tiba di depan gedung kaca, bertuliskan PT Rendra Group, ia terdiam lama. Mobil-mobil mewah keluar masuk dengan cepat. Orang-orang berpakaian rapi berjalan tergesa. Ia yang berdiri di pinggir trotoar, menggenggam tas kain kecil berisi selembar identitas dan sandal jepit yang ia semir agar terlihat baru. Hatinya gemetar. Apa aku pantas masuk ke tempat seperti ini? Namun suara ibunya kembali teringat di kepalanya. Kalau kamu jujur dan niat, rezeki tidak akan salah alamat. Yayan menatap pintu kaca besar itu dalam-dalam, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk dengan langkah penuh keraguan. Ia tak tahu, langkah kecilnya hari itu akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Langkah kaki Yayan terdengar pelan di lantai marmer yang licin. Gedung itu begitu megah hingga ia tak berani menatap terlalu tinggi. Pendingin ruangan membuat tubuhnya menggigil, sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama berjualan koran di jalanan. Ia berdiri di dekat meja resepsionis, menunduk sopan, mencoba menahan rasa gugup yang berputar di dadanya. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang wanita berpenampilan rapi dengan senyum formal. Yayan menelan ludah sebelum menjawab. Saya disuruh datang oleh Pak Rendra. Wanita itu menatapnya sebentar, seolah ragu. Pakaian Yayan terlalu sederhana untuk ukuran tamu kantor besar seperti ini. Tapi saat ia mengetik sesuatu di komputer, wajahnya berubah ramah. Oh iya, nama Anda Yayan? Pak Rendra sudah menunggu di lantai 5. Yayan mengangguk cepat, hampir tak percaya. Ia mengikuti petunjuk menuju lift, dan begitu pintu terbuka, udara di dalam terasa hening. Dinding, angka digital berganti perlahan. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu pintu terbuka, matanya langsung menangkap pemandangan menakjubkan. Lantai kantor itu luas dan bersih, penuh dengan meja komputer dan karyawan berpakaian formal. Beberapa orang menatapnya aneh, mungkin heran melihat seseorang berpakaian lusuh muncul di ruangan ber-AC itu. Tapi Yayan terus melangkah, mencari ruangan bertuliskan CEO Office. Sesampainya di depan pintu, ia mengetuk pelan. Permisi, Pak Rendra. Pintu terbuka dan dari dalam terdengar suara hangat yang familiar. Masuk, Yayan. Rendra berdiri di balik meja besar berwarna coklat tua. Tampak rapi dengan jas yang sama seperti kemarin. Tapi senyumnya tidak berubah, tetap tenang dan ramah. Kau datang juga, ucapnya sambil mempersilakan duduk. Kupikir kau tidak akan berani. Yayan menunduk malu. Saya hampir tidak jadi datang, Pak. Saya takut bikin malu. Saya cuma lulusan SD, Pak. Rendra menatapnya dalam, lalu berkata pelan. Yayan, tahukah kamu? Banyak orang di luar sana punya gelar tinggi, tapi malas. Sementara kamu, dengan segala keterbatasan, tetap berusaha jujur dan bekerja keras. Itu lebih berharga daripada gelar apapun. Kata-kata itu membuat dadanya hangat. Ia belum pernah mendengar pujian seperti itu seumur hidupnya. Rendra lalu menyerahkan secarik kertas. Ini surat kerja. Kamu akan saya tempatkan sebagai office boy di perusahaan ini. Tugasmu sederhana, menjaga kebersihan, membantu staf, dan belajar hal-hal baru jika kamu mau. Yayan memandangi kertas itu lama sekali. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Rendra tersenyum. Bilang saja, kamu siap kerja keras. Yayan mengangguk mantap. Saya siap, Pak. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Yayan bekerja sungguh-sungguh. Ia datang paling pagi, menyapu setiap sudut lantai, membersihkan meja,
mengantarkan berkas, dan menyapa semua orang dengan sopan. Beberapa staf mulai menyukainya karena keramahannya, tapi tak sedikit juga yang meremehkan. Itu anak OB baru, bisik salah satu karyawan. Katanya dulu jualan koran di jalan. Kira-kira tahan berapa lama di sini? Yayan mendengar, tapi ia hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa dengan cibiran, dan kali ini ia memilih diam. Namun, di sela pekerjaannya, ada hal yang menarik perhatiannya. Setiap malam, ia sering diminta membersihkan ruang server di lantai bawah, tempat semua sistem perusahaan disimpan. Ia melihat layar komputer besar dengan banyak kode dan grafik saham yang bergerak cepat. Di sana, kepala staf keamanan bernama Pak Guntur sering bekerja lembur. Pria paruh baya itu terkenal tegas, tapi juga angkuh. Suatu malam, saat Yayan sedang menyapu di dekat pintu ruang server, ia melihat Pak Guntur menutup layar komputernya tergesa-gesa. Wajahnya tegang, dan tangannya cepat-cepat mencabut flash disk dari port. "Ngapain kamu di sini malam-malam?" bentaknya tiba-tiba. Yayan terkejut, menunduk cepat. "Maaf Pak, saya cuma mau bersihin lantainya." Pak Guntur mendengus. "Jangan macam-macam, ruangan ini sensitif. Kamu cuma OB, tahu diri." "Siap Pak," jawab Yayan pelan sambil menunduk. Tapi matanya sempat menangkap sekilas kode di layar sebelum layar mati. Ada grafik aneh yang menunjukkan arus keluar masuk saham dalam jumlah besar. Malam itu Yayan tak bisa tidur. Gambar grafik itu terus terbayang di kepalanya. Ada sesuatu yang janggal. Ia memang bukan ahli, tapi sedikit banyak ia paham tentang pola angka saham berkat kebiasaannya bermain di warnet. Ia belajar sendiri dari rasa penasaran, bukan dari guru. Beberapa hari kemudian, ia kembali melihat hal serupa. Setiap kali Pak Guntur lembur, sistem server selalu menyala lebih lama dari biasanya. Dan anehnya, log sistem sering dihapus setiap pagi. Kenapa data itu selalu hilang? Gumamnya pelan. Ia mulai menulis catatan kecil di buku saku warnanya, mencatat waktu, tanggal, dan perubahan aneh di layar. Ia tahu, kalau dugaannya salah, ia bisa dipecat. Tapi kalau benar, mungkin perusahaan ini sedang dalam bahaya. Hingga suatu malam, saat semua orang sudah pulang, ia kembali ke ruang server dengan alasan membersihkan. Ia menatap layar monitor besar yang masih menyala, dan kali ini tidak ada siapapun di sana. Ia duduk pelan, menatap kode yang bergerak cepat. Tiba-tiba matanya membesar, jantungnya berdegup kencang. Astaga, sistem ini bisa dibobol dari dalam, gumamnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Ia memegang kepalanya yang mulai panas, antara takut dan bingung. Ia berdiri cepat, menatap pintu ruangan, lalu menarik napas panjang. Aku harus bilang ke Pak Rendra, tapi kalau aku salah, aku bisa dipecat. Langkah kakinya gemetar saat keluar dari ruang server. Di lorong gelap itu, lampu berkedip samar, ketubuhnya bergerak di dinding. Di balik kaca gelap ruangan server, sepasang mata memperhatikannya dari dalam, menatap tajam dengan senyum sinis. Malam itu tanpa sadar, Yayan baru saja memulai babak paling berbahaya dalam hidupnya. Keesokan paginya, langit kota masih abu-abu ketika Yayan tiba lebih awal dari biasanya. Ia menyapu lantai koridor dengan hati yang tak tenang. Bayangan semalam terus menghantui pikirannya. Gambar kode di layar, suara langkah Pak Guntur yang terburu-buru, dan senyum sinis di balik kaca gelap itu. Semuanya terasa menekan dadanya. Ia menatap pintu ruang server dari jauh. Ada tanda restricted area di sana. Tapi yang membuatnya resah bukan larangan itu, melainkan rasa penasaran yang terus tumbuh. Kalau benar sistem itu bisa dibobol, berarti perusahaan ini dalam bahaya, gumamnya pelan. Beberapa staf yang baru datang menyapanya dengan ramah, namun ia hanya tersenyum seadanya. Saat menyapu ruang direksi, ia melihat Rendra baru tiba. Pria itu tampak tenang seperti biasa, mengenakan jas biru tua dan dasi abu lembut. Ia menatap Yayan yang sedang menunduk, lalu bertanya ringan. "Kamu kelihatan tidak enak badan, Yan? Ada apa?" Yayan menelan ludah, mencoba menutupi kegelisahannya.
Nggak apa-apa, Pak. Cuma kurang tidur. Rendra tersenyum. Kalau kamu butuh istirahat, bilang saja. Tapi kalau ada hal penting, jangan ragu bicara. Ucapan itu membuat dadanya bergetar, seolah dunia memberi isyarat bahwa ia harus mengatakan yang sebenarnya. Tapi pikirannya masih berperang antara takut dan tanggung jawab. Siang itu, saat istirahat makan siang, ia duduk di taman belakang kantor bersama satpam tua bernama Pak Suman. Lelaki itu sudah lama bekerja di sana. Orangnya bijak dan sederhana. Yayan memandangi kolam kecil di depan mereka, lalu berkata pelan, "Pak, kalau kita tahu sesuatu yang bisa bikin tempat kerja kita bahaya, tapi kita bukan siapa-siapa, sebaiknya gimana?" Pak Suman tersenyum tipis. "Nak, kalau yang kamu tahu itu benar dan bisa menyelamatkan banyak orang, jangan diam. Kadang yang kecil justru punya peran besar." Kata-kata itu menancap kuat di hati Yayan. Sore harinya, setelah semua karyawan pulang, ia memutuskan masuk lagi ke ruang server. Lampunya redup, udara di dalam terasa dingin dan sunyi. Ia menatap layar besar yang menampilkan data keuangan perusahaan. Tangannya bergetar saat mencoba memahami angka-angka di depan mata. Tiba-tiba pintu terbuka keras. Suara langkah berat menghentak lantai. "Ngapain kamu di sini?" Suara Pak Guntur menggema keras. Yayan tersentak, langsung berdiri. "Maaf Pak, saya cuma mau bersihin." "Bersihin?" bentaknya sambil melangkah mendekat. "Kau pikir tempat ini ruang gudang? Ini sistem inti perusahaan, bukan tempat OB iseng." Napas Pak Guntur berat, matanya tajam menatap penuh curiga. "Kamu sudah ngintip data ya? Kau pikir aku nggak tahu?" Yayan mundur selangkah, menunduk. "Saya cuma lihat layar, Pak. Saya lihat ada data yang..." "Cukup," potongnya keras. "Kalau kamu macam-macam, saya pastikan kamu dikeluarkan. Ingat, OB itu tugasnya sapu, bukan sok jago komputer." Ia berbalik kasar, menutup pintu dengan hentakan keras. Yayan hanya bisa menunduk lama, menahan napas. Tapi rasa takut itu perlahan berubah menjadi tekad. Ia tahu ada yang disembunyikan. Malam itu ia kembali ke kontrakannya yang sempit. Lampu temaram menerangi meja kayu kecil, tempat ia meletakkan catatan, dan potongan kertas berisi angka-angka yang sempat ia salin. Ia menatapnya lama, mencoba mengurai arti dari pola yang aneh itu. Angka-angka itu tak wajar. Ada aliran keluar masuk dana yang besar, tapi tak tercatat di laporan resmi perusahaan. Ia menatap layar ponselnya yang menampilkan jam hampir tengah malam, lalu menulis pesan di buku catatannya. Jika benar ada manipulasi, ini bukan kesalahan sistem. Ini ulah manusia. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di permukaan. Tapi di balik rutinitas itu, Yayan mulai diam-diam mengamati. Ia memperhatikan kapan Pak Guntur datang dan pergi, siapa saja yang diizinkan masuk ruang server, dan kapan sistem perusahaan mengalami gangguan kecil. Setiap detail ia tulis rapi di buku kecil yang selalu disimpan di saku celananya. Suatu sore, saat membersihkan meja direktur keuangan, ia mendengar dua orang staf berbicara pelan. "Kau dengar, ada transaksi saham aneh minggu ini. Nilainya besar, tapi tak jelas sumbernya." Yayan terdiam di balik meja. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Semua mulai terhubung satu persatu. Sore itu juga, ia memutuskan mendatangi Rendra di ruang kerjanya yang tenang. Ia berdiri dengan tangan menggenggam buku catatannya kuat-kuat. "Pak Rendra, maaf kalau saya lancang, tapi saya harus bicara sesuatu yang penting." Rendra menatapnya heran. "Ada apa, Yan?" "Ini tentang sistem keamanan perusahaan. Saya rasa ada yang salah, Pak." Rendra mengerutkan dahi, sedikit condong ke depan. "Maksud kamu?" Yayan menarik napas dalam, lalu membuka catatannya. "Saya bukan orang pintar, Pak, tapi saya belajar sedikit soal data di warnet. Saya lihat ada pola ganjil di server perusahaan. Kalau dibiarkan, saham Bapak bisa dibobol." Suasana ruangan mendadak menegang. Rendra menatapnya lama tanpa bicara.
Lalu perlahan ia berdiri, berjalan ke arah jendela, memandangi langit sore yang mulai jingga. Setelah beberapa detik, ia menatap Yayan kembali. Kau sadar apa yang kamu katakan ini risikonya besar sekali. Yayan mengangguk pelan. Saya tahu, Pak. Tapi saya cuma ingin bantu. Saya nggak mau perusahaan Bapak kena masalah. Rendra terdiam sebentar. Nada suaranya tenang tapi serius. Kalau begitu, tunjukkan padaku, Yayan. Tunjukkan bagian mana yang kamu maksud. Sore itu, ruang server kembali sunyi. Hanya suara kipas pendingin komputer yang terus berdengung halus. Rendra berdiri di samping Yayan, mengenakan kemeja putih sederhana tanpa jasnya. Sorot matanya tajam namun tenang. Di hadapan mereka, layar besar menampilkan grafik saham dan data sistem keamanan yang kompleks. Yayan menelan ludah, tangannya gemetar di depan keyboard. Ia tak terbiasa berada di ruangan sepenting itu, apalagi dengan CEO perusahaan berdiri di belakangnya. Tapi ketika Rendra mengangguk pelan dan berkata, "Mulai saja, Yayan. Tunjukkan yang kamu temukan," rasa gugupnya sedikit mereda. Dengan hati-hati, Yayan menunjuk ke salah satu grafik di layar. Lihat bagian ini, Pak. Setiap pukul 2 malam selalu ada data yang keluar masuk lewat jalur cadangan. Seharusnya jalur itu mati setelah jam kerja, tapi ternyata aktif terus. Dan kalau ditelusuri, datanya menuju server lain di luar sistem perusahaan. Rendra menyipitkan mata, mencoba memahami. Kamu yakin? Yayan mengangguk mantap. Yakin, Pak. Saya perhatikan ini sudah seminggu. Data ini juga berubah setiap kali Pak Guntur lembur. Tepat saat itu, pintu ruang server terbuka keras. Pak Guntur masuk dengan wajah tegang. Pak Rendra, apa yang orang ini lakukan di sini? Suaranya keras dan penuh amarah. Rendra menoleh perlahan. Yayan sedang menunjukkan sesuatu padaku tentang sistem perusahaan. Wajah Pak Guntur memerah. Dia cuman OB, Pak. Dia nggak paham apa-apa soal sistem. Jangan percaya omong kosongnya. Kalau dibiarkan, nanti semua data bisa kacau. Yayan menunduk, tapi ia tidak mundur. Saya tidak bermaksud lancang, Pak. Tapi saya lihat dengan mata saya sendiri. Ada data keluar tanpa izin. Cukup, bentak Guntur sambil menatap tajam. Kamu mau mengacaukan sistem yang sudah berjalan bertahun-tahun? Dasar sok tahu. Namun Rendra tetap tenang. Ia menatap Guntur dengan pandangan dalam. Kalau kamu yakin sistemnya aman, biarkan saja dia tunjukkan. Kita lihat siapa yang benar. Suasana menegang. Guntur terdiam sejenak, lalu menyahut kesal. Baik, silakan saja. Tapi kalau sampai salah, Pak Rendra harus tahu siapa yang bertanggung jawab. Yayan kembali mengetik perlahan. Tangannya basah oleh keringat, tapi matanya fokus. Ia membuka folder tersembunyi yang pernah ia lihat minggu lalu. Butuh beberapa menit hingga ia menemukan satu file mencurigakan. Ia menekan tombol enter dan layar menampilkan serangkaian data transaksi rahasia. Rendra mendekat. Ini apa? Log transfer saham, Pak, jawab Yayan lirih. Nilainya miliaran, tapi semua transaksi ini tidak tercatat di laporan resmi. Wajah Rendra menegang. Ia menatap angka-angka di layar dengan rahang mengeras. Siapa yang punya akses ke jalur ini? Yayan menjawab hati-hati. Cuman kepala keamanan, Pak. Sekilas, pandangan Rendra dan Guntur saling bertemu. Tatapan itu tajam, penuh tanda tanya. Tapi Guntur cepat menyahut dengan suara tinggi. Itu manipulasi data. Anak ini pasti salah baca. File itu cuma backup sistem. Namun Rendra tidak langsung percaya. Ia mengambil flash disk dari meja, lalu menyalin data yang baru saja dibuka Yayan. Kita akan periksa ini besok dengan tim audit, ucapnya tenang. Guntur menatapnya tajam, lalu berbalik keluar tanpa sepatah kata pun. Tapi langkahnya keras, dan pintu tertutup dengan bunyi berat. Setelah pria itu pergi, Yayan menatap Rendra dengan wajah cemas. Maaf, Pak, kalau saya bikin masalah. Rendra menepuk bahunya pelan. Kamu tidak bikin masalah, Yan.
Justru kamu membantu saya melihat hal yang selama ini tersembunyi. Malam itu, Rendra memanggil tim audit internal untuk memeriksa data. Mereka bekerja cepat, membuka catatan transaksi selama 3 bulan terakhir. Setiap data dicocokkan dengan sistem utama, dan hasilnya perlahan mengarah ke satu kesimpulan mencengangkan. Beberapa file menunjukkan aktivitas tidak wajar dari akun yang seharusnya hanya bisa diakses oleh kepala keamanan. Ada juga bukti bahwa sebagian saham perusahaan dialihkan secara diam-diam ke rekening pribadi. Rendra menatap layar itu lama, lalu berkata, "Pelan, jadi benar dugaannya." Sementara itu, di luar gedung, seseorang sedang memperhatikan dari kejauhan. Di tangan orang itu, sebuah ponsel menyala menampilkan pesan singkat. "Kita ketahuan, hapus semua bukti malam ini." Keesokan paginya, suasana kantor mendadak tegang. Pak Guntur datang dengan wajah dingin, membawa map besar di tangannya. Ia melangkah langsung ke ruang direksi tanpa menyapa siapapun. Beberapa staf berbisik pelan. Suasana terasa aneh. Di waktu yang sama, Yayan sedang mengepel di dekat lobi. Ia merasa ada yang tidak beres. Ketika melihat Guntur masuk ke ruang Rendra dengan langkah cepat, firasat buruk langsung menyelimuti dadanya. Beberapa menit kemudian terdengar suara bentakan dari dalam. Pintu tertutup rapat, tapi percakapan samar terdengar. "Ini tuduhan tak masuk akal, Pak Rendra. Data itu bisa direkayasa siapapun." "Aku tidak menuduh," jawab Rendra dengan nada tegas. "Aku hanya menunjukkan bukti." Suara kursi bergeser keras. "Bukti apa? Dari OB jalanan yang bahkan tak paham sistem dasar? Kau lebih percaya omongannya daripada profesional yang sudah kerja 5 tahun di sini." Hening sesaat, sebelum suara Rendra terdengar lagi. Tenang tapi menusuk. "Karena dia jujur, Guntur. Dan aku tidak melihat kejujuran di matamu." Pintu terbuka keras. Guntur keluar dengan wajah merah padam. Matanya menatap tajam ke arah Yayan yang berdiri di dekat pintu. "Kau pikir bisa hancurkan aku, ha? Lihat saja nanti." Ia berjalan pergi dengan langkah berat, meninggalkan ruangan yang mendadak sunyi. Rendra hanya memandang keluar jendela, menarik napas panjang. Sementara Yayan berdiri di koridor, jantungnya berdebar. Ia sadar, permainan belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak ingin mundur, karena kebenaran yang ia pegang terlalu berharga untuk dikorbankan. Hari itu, suasana kantor terasa berbeda. Banyak karyawan berbisik pelan setiap kali Pak Guntur lewat. Wajah mereka menegang, suasana tak lagi seramah biasanya. Isu tentang dugaan sabotase sistem mulai menyebar diam-diam, meski belum ada yang berani memastikan kebenarannya. Yayan tetap bekerja seperti biasa, menyapu lantai, mengelap meja, dan membantu karyawan yang meminta tolong. Tapi di dalam dirinya, terasa was-was yang terus tumbuh. Sejak kejadian di ruang server, ia merasa selalu diawasi. Setiap kali ia lewat di lorong, ada saja tatapan dingin yang menempel di punggungnya. Sore itu, saat hendak pulang, ia menemukan sebuah amplop di bawah pintu ruang loker. Isinya hanya satu kertas kecil bertuliskan, "Berhenti ikut campur kalau tidak mau menyesal." Yayan menatap pesan itu lama, tangannya gemetar. Ia tahu hanya satu orang yang mungkin mengirim ancaman seperti itu. Tapi ia tidak menceritakannya pada siapapun, bahkan pada Rendra. Ia hanya menyimpan kertas itu di sakunya, menatap keluar jendela, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Saya tidak akan mundur." Malam itu, ia kembali bekerja lembur, karena ada rapat besar yang akan digelar besok. Ia diminta menyiapkan ruangan direksi dan membersihkan ruang server agar siap dipakai tim audit. Saat melangkah ke ruang bawah, lampu-lampu di lorong berkelap-kelip redup. Gedung sudah hampir kosong, hanya tersisa suara dengung mesin pendingin. Ketika pintu server terbuka, ia berhenti sejenak. Bau logam dingin menyambutnya, dan layar komputer masih menyala. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Beberapa file hilang. Data yang kemarin ia lihat sudah tidak ada di tempatnya. Ia menatap layar dengan dahi berkerut.
Tidak mungkin, semua log sudah dihapus. Ia segera memeriksa folder cadangan, tapi hasilnya sama, kosong. Semua bukti yang bisa menunjukkan manipulasi sistem telah menghilang. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari belakang. Langkah berat yang perlahan mendekat. Ia berbalik cepat, namun hanya menemukan bayangan hitam di ujung lorong. "Siapa di sana?" Suaranya pelan tapi bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara langkah menjauh lalu menghilang. Ia menelan ludah, lalu menutup pintu dengan hati-hati. Malam itu ia sadar, ada yang sedang berusaha menghapus jejak. Keesokan paginya, saat rapat besar dimulai, suasana ruang direksi terasa tegang. Semua staf penting hadir, termasuk Rendra dan Pak Guntur. Tim audit membawa laporan tebal berisi hasil pemeriksaan. Yayan berdiri di luar ruangan, menunggu sambil membawa minuman dan kertas tambahan. Dari balik kaca, ia bisa melihat ekspresi tegang di wajah semua orang. Kepala tim audit membuka berkas, lalu berkata, "Setelah kami periksa, memang ada transaksi tidak wajar selama 3 bulan terakhir. Tapi anehnya, semua bukti digitalnya hilang semalam." Rendra mengerutkan kening. "Hilang?" "Ya Pak, sistem utama dihapus otomatis jam 2 dini hari. Tapi ada satu hal menarik," lanjut auditor itu. "Ada salinan file yang disimpan di perangkat eksternal sebelum penghapusan terjadi." Semua mata langsung tertuju pada Rendra. Ia teringat flash disk kecil yang disimpan di brankas semalam. "Kalau begitu, saya punya salinannya," katanya tenang. Wajah Guntur berubah pucat seketika. "Bapak serius? Itu bisa saja bukan bukti valid. Siapa yang menjamin data itu asli?" Rendra menatapnya dalam. "Yayan yang menemukannya. Dan saya sendiri yang menyalinnya di depan matamu." Ruangan mendadak senyap. Tak ada yang berani bicara. Suara detak jam dinding terdengar jelas. Rendra menyerahkan flash disk itu pada tim audit. Mereka menyalakannya, menampilkan kembali data transaksi yang semalam dianggap hilang. Semua angka muncul, lengkap dengan tanda waktu dan nama pengguna sistem yang mengaksesnya. Nama itu tertulis jelas, Guntur Prasetyo. Seluruh ruangan terdiam. Tak ada yang bernapas keras, seolah waktu berhenti. Guntur berdiri kaku, wajahnya memucat. Lalu tiba-tiba tertawa kering. "Ini jebakan. OB itu sudah aku bilang sok tahu. Dia pasti disuruh seseorang buat fitnah aku." Rendra perlahan berdiri. Nadanya tetap tenang tapi dingin. "Tidak ada yang memfitnahmu. Semua datanya bicara sendiri. Dan data tidak pernah bohong." Guntur menatapnya dengan mata merah. "Kau pikir ini cukup buat hancurkan aku?" Rendra menatapnya tajam. "Tidak, tapi cukup untuk membuktikan siapa yang menghancurkan perusahaan dari dalam." Pintu ruangan terbuka. 2 orang petugas keamanan masuk. Mereka melangkah ke arah Guntur dengan hati-hati. Salah satu berkata pelan, "Maaf Pak, kami diminta mendampingi Anda untuk pemeriksaan lanjutan." Wajah Guntur berubah gelap. Ia menatap Yayan yang berdiri di luar ruangan, penuh kebencian. "Kau pikir ini akhir dari semuanya? Kau belum tahu siapa yang kau lawan." Namun Yayan hanya menunduk, menahan napas. Suara sepatu Guntur yang diseret keluar ruangan terdengar lama, hingga akhirnya menghilang di ujung koridor. Setelah rapat selesai, Rendra keluar dari ruang direksi dan menatap Yayan yang masih berdiri tegap. "Kau luar biasa, Yayan," katanya pelan. "Kalau bukan karena keberanianmu, mungkin perusahaan ini sudah jatuh." Yayan menggeleng cepat. "Saya cuma melakukan apa yang saya bisa, Pak." Rendra tersenyum. "Dan itu sudah lebih dari cukup." Namun di balik keheningan sore itu, Yayan tahu perjuangannya belum selesai, karena bayangan ancaman itu masih melekat di pikirannya, seperti sesuatu yang menunggu kesempatan untuk kembali. Sejak hari itu, suasana kantor perlahan kembali normal. Para karyawan mulai bisa bernapas lega setelah berita penangkapan Pak Guntur tersebar diam-diam. Tak ada yang berani membicarakannya secara terbuka, tapi semua tahu siapa yang menjadi penyelamat di balik kekacauan itu. Nama Yayan mulai dikenal,
bukan hanya sebagai office boy yang rajin, tapi juga sebagai pemuda jujur yang berani membongkar kebenaran. Namun bagi Yayan, semua perhatian itu justru membuatnya tidak nyaman. Ia tetap datang pagi, menyapu lantai, menyeduh kopi, dan menyiapkan berkas seperti biasa. Setiap kali ada yang menepuk pundaknya dengan bangga, ia hanya tersenyum kecil, lalu berkata, "Saya cuma beruntung, Kak, itu saja." Tapi di balik senyum sederhana itu, ada banyak hal yang ia sembunyikan. Malam-malamnya kini tak lagi tenang. Setiap kali hendak tidur, ia teringat kata-kata Pak Guntur sebelum dibawa keluar ruangan. "Kau belum tahu siapa yang kau lawan." Kalimat itu seperti bayangan yang menempel di kepalanya. Kadang ia terbangun tengah malam, mendengar suara pintu kontrakan berderit, atau langkah kecil di luar jendela, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Suatu malam, ia terjaga karena suara kendaraan berhenti di depan rumah kontrakannya. Ia mengintip dari celah tirai, tapi yang terlihat hanya dua sosok berpakaian hitam meninggalkan amplop di depan pintu. Setelah mereka pergi, ia perlahan membuka pintu dan mengambil amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas kusut dan foto dirinya sedang berdiri bersama Rendra di depan kantor. Tulisan di bawahnya jelas terbaca, "Jangan pikir ini sudah berakhir." Tangannya bergetar. Ia menatap foto itu lama, kemudian meremasnya erat. "Kalau ini ujian, saya nggak akan mundur," bisiknya pelan. Keesokan paginya, ia datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Saat sedang mengepel di lobi, Rendra muncul dari lift dengan wajah lelah, tapi tetap ramah. "Pagi, Yan. Kamu datang cepat sekali." Yayan menunduk hormat. "Iya, Pak. Saya biasa bangun pagi." Rendra memperhatikan wajahnya sebentar, lalu berkata, "Kamu kelihatan kurang tidur. Ada yang mengganggu?" Yayan ragu sejenak, lalu menjawab pelan, "Nggak apa-apa, Pak. Cuma ada orang yang kirim foto saya ke rumah." Rendra langsung berhenti melangkah. "Foto? Foto apa?" "Foto saya waktu sama Bapak di depan kantor," jawab Yayan jujur. Di belakangnya ada tulisan ancaman. Rendra menarik napas panjang, lalu menatapnya serius. "Yan, mungkin ini sisa orang-orang Guntur. Mereka merasa terganggu karena bisnis kotor mereka terbongkar. Tapi kamu tenang saja, aku akan pastikan kamu aman." Yayan menatap mata Rendra yang penuh keyakinan. "Saya nggak takut, Pak. Saya cuma nggak mau bikin Bapak repot." Rendra tersenyum kecil. "Kamu bukan bikin repot. Kamu justru bikin aku sadar. Masih ada orang jujur di dunia kerja yang kejam ini." Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Bukan seperti atasan dan bawahan, tapi seperti dua sahabat yang saling menghargai. Rendra sering mengajak Yayan makan siang di kantin, mendengarkan ceritanya tentang masa kecil, tentang ibunya yang sakit-sakitan di kampung, dan tentang mimpinya yang sederhana. Ingin punya rumah kecil dengan halaman luas, agar ibunya bisa beristirahat tenang di masa tua. "Kalau aku boleh tahu," tanya Rendra suatu siang, "kenapa kamu mau kerja sekeras itu? Bukannya anak muda lain lebih suka bersantai?" Yayan tersenyum sambil menatap piring nasinya. "Saya nggak punya banyak pilihan, Pak. Dulu waktu ayah saya meninggal, saya umur 15 tahun. Ibu sakit, saya nggak sempat lanjut sekolah. Jadi saya jualan apa saja biar bisa makan. Tapi waktu lihat orang-orang kerja di kantor, saya selalu bilang dalam hati, semoga suatu hari saya bisa ngerasain juga." Rendra menatapnya lama. Ada rasa kagum yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. "Dan sekarang kamu sudah di sini, Yan. Hidup memang kadang aneh, tapi selalu punya cara untuk menguji siapa yang kuat." Sore itu, setelah semua karyawan pulang, Rendra memanggil Yayan ke ruangannya. "Aku mau minta tolong satu hal, tapi ini rahasia." Yayan menegakkan badan. "Apa, Pak?" "Aku ingin kamu bantu periksa beberapa file di server lama. Ada sistem cadangan yang ingin aku pastikan keamanannya. Aku percaya cuma kamu yang bisa periksa tanpa menarik perhatian siapapun." Wajah Yayan terkejut. "Saya, Pak, tapi saya kan cuma ngerti sedikit." Rendra tersenyum.
Sedikit yang kamu tahu justru menyelamatkan perusahaan ini. Itu lebih dari cukup. Malam itu, mereka berdua turun ke ruang server. Lampu ruangan berpendar redup, layar-layar komputer menampilkan grafik statis. Rendra duduk di kursi utama, sementara Yayan menyalakan sistem satu persatu. Tapi tiba-tiba, salah satu layar berkedip, menampilkan pesan singkat yang muncul dari sistem internal. Pesan itu bertuliskan, "Kami tahu apa yang kalian lakukan." Rendra dan Yayan saling berpandangan. Jantung keduanya berdetak cepat. Rendra segera mematikan komputer utama, lalu berkata pelan tapi tegas, "Yan, mulai sekarang kamu jangan kerja sendirian malam-malam. Aku rasa ini belum selesai." Dari luar gedung, suara petir menggema di langit gelap. Hujan turun deras menimpa kaca jendela. Di tengah suara hujan itu, Yayan sadar, perang sebenarnya baru akan dimulai. Hujan masih turun deras malam itu. Rendra dan Yayan berdiri di depan layar komputer yang kini padam. Hanya diterangi cahaya redup dari lampu ruangan. Pesan misterius yang muncul di sistem masih terbayang jelas di kepala mereka. "Kami tahu apa yang kalian lakukan." Udara terasa dingin, tapi bukan karena pendingin ruangan. Yayan bisa merasakan sesuatu yang lebih menusuk dari itu, semacam ancaman yang tak terlihat. Ia menatap layar kosong itu dengan rahang mengeras. "Pak, ini bukan pesan biasa. Ada yang sengaja kirim dari dalam sistem, bukan dari luar." Rendra mengangguk pelan. "Aku juga pikir begitu. Mungkin masih ada orang dalam yang bekerja untuk Guntur. Tapi kita harus hati-hati. Jangan langsung tunjuk siapapun tanpa bukti." Mereka berdua memutuskan menyalakan kembali sistem cadangan yang tersimpan di server lama. Yayan mengetik pelan, jari-jarinya cekatan meski wajahnya tegang. Ia membuka log sistem yang sudah lama tidak diakses, berharap menemukan jejak aktivitas sebelumnya. Beberapa menit kemudian, layar menampilkan deretan angka dan kode. Yayan menatapnya lekat-lekat. "Pak, lihat ini. Ada akses ke sistem saham 3 bulan sebelum saya masuk kerja. Tapi jalurnya aneh, lewat server eksternal yang bukan milik perusahaan." Rendra mencondongkan tubuh. "Kamu bisa lacak sumbernya?" "Sedikit, Pak, tapi datanya sudah dikunci. Harus saya buka manual satu-satu." Rendra mengangguk. "Lakukan, tapi hati-hati. Simpan semua hasilnya di drive pribadi, jangan di sistem kantor. Aku nggak mau mereka tahu kita sudah mulai bergerak." Yayan bekerja dalam diam, hanya suara keyboard yang terdengar di antara mereka. Setiap klik terasa seperti detak jam yang menegangkan. Setelah hampir 1 jam, ia menemukan satu file tersembunyi dengan nama yang tak biasa. Proyek dan Leon Doc. "Ini apa, Pak?" tanya Yayan. Rendra mengerutkan alis. "Aku belum pernah dengar nama itu. Buka saja." Saat file terbuka, keduanya terdiam. Di dalamnya terdapat daftar nama, kode rekening, dan jumlah uang dalam nilai besar. Tapi yang paling mengejutkan, di deretan terakhir tercantum sebuah nama. Guntur Prasetyo, 4,7 miliar. Yayan menatap Rendra tak percaya. "Pak, ini buktinya." Rendra berdiri pelan, matanya menatap layar tajam. "Ya, tapi lihat di bawah. Ada nama lain." Yayan menggulirkan layar perlahan. Di bawah nama Guntur, tertera satu nama lagi. Arman Wijaya, Kepala Divisi Keuangan. Suasana mendadak membeku. Rendra menghela napas panjang. Suaranya pelan tapi berat. "Arman, itu orang kepercayaanku. Kalau dia ikut terlibat, berarti sistem ini rusak sampai ke akar." Yayan memalingkan wajahnya. "Berarti selama ini bukan cuma Pak Guntur yang main, Pak?" Rendra menatapnya lama. "Yan, file ini jangan sampai bocor. Aku mau kamu bawa pulang malam ini dan simpan baik-baik. Aku akan siapkan laporan langsung ke Dewan Komisaris besok." Yayan menatapnya ragu. "Kalau mereka tahu saya yang bawa file ini, gimana, Pak?" "Tenang," jawab Rendra mantap. "Aku tanggung jawab penuh. Tapi untuk malam ini, jangan bilang siapapun." Setelah memastikan semua data tersimpan di flash disk kecil, mereka keluar dari ruang server.
Lorong gedung sudah gelap, hanya lampu darurat yang menyala. Suara langkah sepatu mereka bergema, menyatu dengan bunyi hujan di luar. Namun tepat sebelum mereka keluar dari gedung, Rendra berhenti. "Tunggu, kamu dengar nggak?" Yayan ikut diam. Dari arah belakang terdengar suara langkah lain, cepat dan berat. Saat mereka menoleh, tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan bergerak cepat di balik kaca kantor yang temaram. Rendra menarik lengan Yayan. "Ayo keluar sekarang." Begitu sampai di luar gedung, mereka berlari menuju mobil Rendra yang terparkir di bawah kanopi. Hujan deras membuat jalanan licin, tapi mereka tak peduli. Setelah masuk ke mobil, Rendra menyalakan mesin dan berkata cepat, "Langsung ke rumahmu, Yayan. Simpan flash disk itu di tempat aman." Perjalanan malam itu sunyi. Lampu-lampu kota memantul di genangan air, membentuk bayangan yang bergetar di kaca jendela. Yayan memegang flash disk itu erat di saku celananya. Setiap detik terasa lama. Tiba-tiba Rendra memelankan mobil. "Yayan, kamu sadar? Ada mobil hitam di belakang kita sejak keluar dari kantor." Yayan menoleh cepat. Di kaca spion, benar saja. Sebuah mobil berwarna gelap mengikuti mereka dari kejauhan. Lampunya redup, tapi jalurnya sama persis. "Pak, apa mereka dari orangnya Pak Guntur?" Rendra tidak menjawab. Ia memutar setir tajam, berbelok ke arah jalan kecil yang jarang dilalui orang. "Pegangan yang kuat, Yan. Aku nggak mau ambil risiko." Mobil berbelok tajam di tikungan, melewati gang sempit. Tapi mobil hitam itu masih mengikuti. Rendra menambah kecepatan, wajahnya tegang. Yayan hanya bisa menggenggam sabuk pengaman erat-erat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Hingga akhirnya, setelah melewati 2 gang berturut-turut, mobil hitam itu menghilang. Mereka berhenti di pinggir jalan, napas terengah. Rendra menatap kaca spion beberapa kali. Mereka tahu kita punya sesuatu yang berharga. Yayan menatap flash disk di tangannya. Suaranya bergetar. "Kalau file ini hilang, semua bukti ikut lenyap, Pak." Rendra mengangguk perlahan. "Itu sebabnya kamu harus simpan baik-baik. Jangan percaya siapapun, bahkan orang kantor." Malam itu, mereka berpisah di depan gang kecil dekat kontrakan Yayan. Hujan mulai reda, hanya sisa rintik yang menetes pelan di atas genting. Sebelum mobil Rendra melaju pergi, ia membuka kaca jendela dan berkata, pelan, "Yayan, mulai malam ini kamu bukan sekadar OB. Kamu bagian dari sesuatu yang lebih besar." Yayan hanya mengangguk, menatap mobil itu hingga menghilang di ujung jalan. Lalu ia menggenggam flash disk kecil itu erat, menatap langit yang masih mendung. Dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti. Rahasia yang ia bawa malam ini bisa menyelamatkan banyak orang, tapi juga bisa menghancurkan hidupnya. Hujan sudah berhenti, hanya suara air menetes dari atap seng yang menemani malam itu. Yayan berjalan cepat menuju kontrakannya yang terletak di ujung gang sempit. Lampu jalan redup dan angin malam membuat daun pisang di belakang rumah bergetar pelan. Begitu masuk, ia menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk di kursi kayu kecil dekat jendela. Dari sakunya, ia mengeluarkan flash disk yang tadi diberikan Rendra. Ukurannya kecil, tapi bagi Yayan, benda itu terasa seperti beban besar di tangan. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, "Satu kesalahan dan semuanya bisa hilang." Di meja hanya ada sebuah laptop tua yang dulu sering ia gunakan di warnet sebelum bekerja di perusahaan Rendra. Layarnya retak di sudut, baterainya nyaris mati, tapi cukup untuk membuka file sementara. Ia menyalakan laptop itu, lalu menancapkan flash disk dengan hati-hati. Beberapa detik kemudian, layar menyala. Folder bernama Proyek dan Leon muncul. Yayan membuka satu persatu file yang tersimpan di dalamnya. Di sana tertulis rincian transaksi, laporan saham fiktif, dan daftar nama yang tidak asing, termasuk Arman, kepala divisi keuangan yang selama ini dikenal baik dan ramah pada semua orang. Jadi, selama ini bukan cuma Guntur, gumam Yayan lirih. Ia menatap layar lama,
lalu mematikan laptop. Semua file ia salin ke satu salinan baru yang ia sembunyikan di bawah lantai papan dekat ranjangnya. Setelah memastikan aman, ia mematikan lampu dan berbaring. Tapi matanya tak kunjung terpejam. Di luar, anjing menggonggong di kejauhan. Suara langkah orang terdengar lewat di depan rumah, lalu berhenti sesaat. Yayan menahan napas. Ia memandangi pintu kayu yang hanya dikunci gembok kecil. Detik terasa panjang. Lalu langkah itu bergerak lagi, perlahan menjauh. Ia menghela napas panjang, mencoba tenang. Tapi di hatinya, rasa cemas tumbuh makin kuat. Ia tahu, apapun yang sedang ia hadapi jauh lebih besar dari sekadar kecurangan saham. Ini sudah menyentuh kekuasaan dan uang yang tidak sedikit. Pagi berikutnya, sinar matahari menembus celah jendela kecil. Yayan bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mencuci muka dengan air dingin, lalu menatap wajahnya di cermin retak. "Kamu harus kuat, Yan. Jangan takut," bisiknya pada diri sendiri. Sesampainya di kantor, suasana tampak normal. Karyawan berlalu lalang, bercakap-cakap, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi Yayan sadar, beberapa orang menatapnya diam-diam. Ada bisikan halus di antara mereka, dan ia tahu itu tentang dirinya. Siang harinya, Rendra memanggilnya ke ruangan. Wajah Rendra terlihat letih, tapi senyum hangatnya tetap ada. "Yan, file itu masih aman." "Aman, Pak. Saya simpan di tempat yang tidak ada orang tahu," jawabnya yakin. Rendra mengangguk. "Bagus. Hari ini aku akan bawa bukti itu ke rapat dewan. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu bantu salin satu cadangan tambahan. Jaga-jaga kalau sesuatu terjadi." Yayan langsung mengangguk. "Siap, Pak." Mereka berdua menuju ruang pribadi di lantai 6. Saat Yayan menyiapkan komputer untuk menyalin file, Rendra menerima telepon penting. Nada suaranya berubah tegang. "Apa? Siapa yang menunda rapatnya?" Yayan berhenti mengetik dan menatapnya. Rendra menatap layar ponselnya tajam. "Arman bilang rapat dibatalkan tanpa alasan. Tapi aku tahu, ini bukan kebetulan." Ia menatap Yayan dalam. "Mereka tahu aku mau menyerahkan bukti." Suasana hening beberapa detik. Lalu Rendra mematikan ponselnya dan berkata, "Yayan, mulai sekarang kita harus lebih cepat dari mereka." Sore itu, Rendra menyuruh Yayan pulang lebih dulu untuk memastikan salinan data aman. "Aku akan cari cara untuk laporkan ini lewat jalur lain. Kamu jaga filenya, jangan kemana-mana malam ini," katanya sebelum masuk ruang rapat pribadi. Yayan pulang dengan langkah cepat, tapi sepanjang perjalanan, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap kali menoleh ke belakang, hanya ada kerumunan orang di trotoar. Namun perasaan itu tak hilang, seperti ada mata yang terus memperhatikannya dari kejauhan. Sesampainya di rumah, ia langsung mengunci pintu dan menutup semua jendela. Hujan kembali turun perlahan. Ia menatap lantai di bawah ranjang tempat flash disk disembunyikan, memastikan tidak ada yang berubah. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia ragu sejenak sebelum menjawab. Suara di seberang terdengar berat dan dingin. "Kau pikir bisa main aman, hah? Kami tahu di mana kau tinggal." Lalu sambungan terputus. Yayan berdiri kaku, tangan kanannya memegang ponsel erat. Napasnya mulai tak teratur. Ia tahu ancaman itu bukan main-main. Ia menatap pintu depan, lalu dari celah kecil di bawahnya, tampak seberkas cahaya seperti bayangan seseorang yang berdiri di luar. Langkah itu pelan, tapi jelas. Yayan mematikan lampu, lalu bersembunyi di balik lemari, memegang tongkat kayu di tangannya. Hujan makin deras. Petir menyambar di luar, menerangi bayangan tubuh yang kini berhenti tepat di depan jendela. Detik itu, Yayan tahu, mereka sudah menemukan tempatnya. Suara hujan semakin keras malam itu. Air menetes dari atap seng kontrakan Yayan, menciptakan irama yang tak biasa, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan datang. Di luar, bayangan seseorang masih berdiri di depan jendela, tak bergerak, hanya siluet gelap di balik tirai basah. Yayan menahan napas di balik lemari,
Tongkat kayu di tangannya bergetar. Bukan karena dingin, tapi karena jantungnya berdetak terlalu cepat. Petir menyambar, cahayanya menembus jendela, dan memperlihatkan sosok bayangan itu lebih jelas. Tubuh tinggi, mengenakan jas hujan hitam, wajahnya tertutup topi. Lalu terdengar suara ketukan pelan di pintu. 3 kali. Tok, tok, tok. Ketukan itu lambat, tapi teratur. Yayan tak berani bergerak. Ia menatap pintu kayu itu dengan mata lebar. Hujan mengguyur deras, tapi suara ketukan itu tetap terdengar jelas, seolah-olah dilakukan dengan sengaja, agar ia tahu seseorang sedang menunggunya keluar. Tok, tok, tok. Lalu sunyi. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Yayan tetap diam, menunggu, menatap retakan cahaya di bawah pintu. Tak ada bayangan lagi. Ia menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Mungkin mereka sudah pergi, bisiknya sangat pelan. Ia berjalan hati-hati ke arah pintu, menempelkan telinga ke kayu basah itu. Tidak ada suara di luar. Ia mengintip dari celah kecil di tirai jendela. Jalan di depan rumah terlihat kosong, hanya air hujan yang menetes dari genting. Dengan tangan gemetar, ia membuka gembok perlahan. Namun begitu, daun pintu terbuka sedikit, angin dingin menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain, bau bensin. Ia menoleh cepat dan matanya membesar. Di tanah depan rumahnya ada botol kaca kecil dengan kain di ujungnya, basah karena hujan, tapi masih berbahan bakar. Ia segera menutup pintu kembali dan mengunci kuat-kuat. Napasnya memburu. Mereka nggak main-main. Ia menatap lantai tempat flash disk disembunyikan. Nalurinya berkata, ini bukan lagi tentang rahasia perusahaan, tapi tentang hidupnya sendiri. Ia tahu satu-satunya orang yang bisa ia percaya hanya Rendra. Dengan cepat, ia meraih tas kecil, memasukkan flash disk, cadangan, dan jaket. Saat hendak keluar lewat pintu belakang, ponselnya bergetar. Nama Rendra muncul di layar. Pak Rendra! Suaranya terburu-buru. Yan, kamu di rumah? Suara Rendra terdengar tegang. Jangan keluar, aku baru dapat kabar buruk. Apa pak? Divisi keuangan mengumumkan aku diskors sementara. Arman bilang aku menyalahgunakan sistem untuk menjatuhkan mereka. Mereka mau ambil semua data dari ruanganku malam ini. Yayan terdiam. Pak, berarti mereka tahu file ini masih saya simpan. Rendra membalas cepat. Iya, dan kalau mereka tidak bisa ambil dari kantor, mereka akan cari ke tempat kamu. Aku OTW sekarang. Tunggu aku di dalam. Kunci semua pintu. Sambungan terputus. Yayan memandang ponselnya lama, lalu berlari ke dapur untuk menutup semua ventilasi dan memadamkan lampu. Ruangan menjadi gelap, hanya cahaya samar dari luar yang menembus. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini lebih dari satu orang. Mereka berbicara pelan di luar. Yayan menempelkan telinga ke dinding dan samar-samar ia mendengar. Pastikan dia nggak sempat kabur. Feel itu harus kita dapat malam ini. Ia menggigit bibir, menahan napas, tangannya gemetar memegang tongkat kayu. Tiba-tiba suara gagang pintu diguncang dari luar, keras dan berulang. Brak, brak, brak. Buka Yayan, kami cuma mau bicara. Tapi ia tahu suara itu bukan suara yang bisa dipercaya. Ia mundur pelan ke belakang rumah, mencari jalan keluar lewat jendela dapur. Hujan masih deras. Tapi ia tak peduli. Ia membuka jendela pelan, menatap gang sempit di luar yang tergenang air. Saat ia hendak memanjat keluar, suara pintu depan akhirnya jebol. 3 pria masuk dengan langkah berat. Salah satunya menyalakan senter. Sinarnya menyapu ruangan. Cari dimanapun, file itu nggak boleh hilang. Yayan keluar lewat jendela dan mendarat di genangan air. Ia berlari di tengah hujan, napasnya berat. Kaki terpleset beberapa kali. Di belakang, suara langkah mengejar terdengar makin dekat. Dari kejauhan, ia melihat lampu mobil menyala ke arahnya. Ia sempat menunduk, mengira itu orang yang mengejarnya.
tapi suara klakson 2 kali membuatnya berhenti. "Yan, cepat masuk." Suara itu jelas, Rendra. Yayan berlari sekuat tenaga. Begitu masuk ke dalam mobil, Rendra langsung menekan gas. Mobil melaju kencang, menyisakan percikan air di jalan yang basah. Dari kaca spion, Yayan melihat 3 pria tadi berhenti di tengah jalan. Wajah mereka marah dan frustrasi. Rendra menatapnya cepat. "Kamu nggak apa-apa?" "Nggak, tapi mereka hampir dapat saya." "Bagus kamu simpan flash disk ini. Kita harus keluar dari kota malam ini juga," kata Rendra dengan nada rendah tapi tegas. "Keluar kota? Tapi kenapa?" "Karena mulai malam ini mereka akan cari kita berdua. Dan kalau kita masih di sini, besok pagi nama kita sudah hilang dari sistem." Mobil terus melaju menembus hujan. Lampu-lampu kota semakin jauh di belakang mereka. Dalam kabin yang gelap, hanya suara wiper dan napas berat mereka yang terdengar. Yayan menatap flash disk yang masih tergenggam di tangannya. Hujan di luar semakin deras, tapi yang mengguyur hatinya bukan hanya air, melainkan ketakutan dan keyakinan sekaligus. Untuk pertama kalinya, ia sadar betapa berbahayanya kebenaran. Namun, ia juga tahu, menyerah bukan pilihan. Mobil melaju kencang menembus jalanan yang licin, menyisakan semburan air di belakang ban. Hujan belum juga reda. Wiper bekerja keras menghapus air di kaca depan, namun pandangan tetap kabur. Rendra menggenggam setir erat, rahangnya mengeras menahan tegang. Di sampingnya, Yayan duduk dengan napas berat, masih menggenggam flash disk yang kini terasa lebih berat dari apapun. Lampu kota perlahan menghilang di belakang mereka. Hanya jalan raya basah, suara mesin, dan detak jantung yang beradu dengan suara hujan. Rendra memandangi kaca spion sesekali. Mobil hitam itu masih di belakang. Yayan menoleh cepat, menatap ke belakang. "Kayaknya nggak ada, Pak, tapi saya nggak yakin." Rendra menghela napas. "Kita nggak bisa pulang dulu. Aku tahu satu tempat aman di luar kota. Rumah lama ayahku. Sudah lama kosong, tapi cukup jauh dari jangkauan mereka." "Siapa mereka, Pak?" tanya Yayan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Rendra diam sejenak. Matanya menatap lurus ke depan. Orang-orang yang dulu bekerja di bawah Arman. Mereka mengelola jalur ilegal dari saham perusahaan. Setelah Guntur jatuh, mereka takut aku buka semuanya. Sekarang mereka mau hilangkan bukti dan siapapun yang tahu. Yayan menelan ludah. "Termasuk saya?" "Termasuk kita," jawab Rendra tegas. Mereka melewati jembatan tua yang sepi. Di bawahnya, sungai mengalir deras. Airnya berwarna coklat pekat. Hanya lampu-lampu kecil di sisi jalan yang memberi penerangan. Setelah hampir 1 jam perjalanan, Rendra memelankan mobil dan berhenti di tepi jalan. "Kenapa berhenti, Pak?" Rendra menatap ponselnya. "Sinyal hilang. Kita harus hati-hati. Mungkin mereka pasang pelacak." Ia membuka dashboard mobil, mengeluarkan obeng kecil, lalu membongkar panel di bawah kursi. Tak lama kemudian, ia menemukan alat kecil berbentuk kotak hitam menempel di sisi logam. "Pelacak GPS," gumamnya pelan. Ia melemparkannya ke sungai di bawah jembatan. "Sekarang mereka nggak akan tahu posisi kita." Mobil kembali melaju, menembus jalan pedesaan yang sepi. Di kiri kanan hanya sawah gelap dan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Yayan menatap jendela, melihat bayangan petir menyambar di kejauhan. Ia tak pernah keluar kota sejauh ini, apalagi dalam situasi yang seperti mimpi buruk. Sekitar 2 jam kemudian, mereka tiba di sebuah rumah tua di pinggir hutan kecil. Dindingnya dari kayu jati, catnya sudah mengelupas, tapi atapnya masih kokoh. Rendra memarkir mobil di belakang rumah agar tak terlihat dari jalan. "Masuk, Yayan. Kita istirahat di sini dulu." Begitu masuk, udara di dalam terasa lembab. Bau kayu tua dan debu memenuhi ruangan. Rendra menyalakan lampu kecil dari genset cadangan, lalu menutup semua tirai. "Tempat ini dulu rumah ayahku waktu aku masih kecil. Nggak ada orang yang tahu aku masih punya kunci." Yayan duduk di kursi rotan yang berdebu.
Ia menatap Rendra yang berjalan mondar-mandir, memastikan pintu terkunci rapat. "Pak, apa kita bakal terus dikejar?" Rendra menghentikan langkahnya, lalu menatap Yayan dengan pandangan tenang tapi dalam. "Kalau kita berhenti sekarang, semua kerja kerasmu sia-sia. Tapi kalau kita teruskan, kita bisa bersihkan perusahaan dari tangan mereka. Aku janji, begitu semuanya aman, kamu akan hidup tenang." Yayan mengangguk pelan. "Saya percaya Bapak." Malam itu mereka makan seadanya, hanya roti kering dan air mineral dari mobil. Di luar, suara jangkrik menggantikan derasnya hujan. Angin membawa aroma tanah basah dari kebun di belakang rumah. Namun ketika suasana mulai tenang, suara aneh terdengar dari luar jendela, seperti ranting patah diinjak seseorang. Yayan spontan berdiri. "Pak, ada yang jalan di luar." Rendra mematikan lampu kecil, memberi isyarat agar diam. Keduanya berdiri di balik tirai, menatap gelapnya halaman. Samar-samar, dari kejauhan terlihat cahaya senter bergerak di antara pepohonan. "Ada 2, 3 orang. Mereka sudah sampai sini," bisik Rendra lirih. Yayan menelan ludah, matanya menatap sekeliling mencari jalan keluar. "Kita harus kabur, Pak." Rendra menggeleng. "Nggak bisa sekarang. Jalan di belakang licin. Kalau kejeglos parit, habis kita. Kita sembunyi dulu." Mereka berdua bergegas ke ruangan belakang, masuk ke gudang kecil tempat Rendra dulu menyimpan peralatan lama. Ia membuka pintu lantai yang tersembunyi di bawah tumpukan karung beras. "Ayo cepat, sini." Di bawahnya ada ruang bawah tanah kecil, gelap dan sempit. Mereka turun perlahan dan menutup pintu rapat. Hanya suara napas keduanya yang terdengar. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar di dalam rumah. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak. Ada suara orang berbicara pelan. "Cek semua ruangan, mereka pasti ke sini." Senter menyapu setiap sudut rumah. Suara pintu dibuka satu persatu. Lalu suara berat itu terdengar lagi. "Kalau file itu masih di tangan mereka, pastikan malam ini selesai." Yayan menggenggam flash disk erat di dalam saku. Matanya menatap lantai di atas kepala. Cahaya samar dari celah pintu kayu menyorot wajahnya. Rendra menepuk bahunya pelan, memberi isyarat agar diam. Langkah-langkah itu semakin dekat. Satu orang berhenti tepat di atas pintu ruang bawah tanah. Mereka bisa mendengar suara napasnya, berat dan kasar. Tangannya menurunkan senter. Cahaya menyorot celah kecil di lantai. Yayan memejamkan mata, jantungnya nyaris meledak. Namun sebelum pria itu sempat membuka pintu, suara lain memanggil dari luar rumah. "Cepat, polisi datang, kabur." Suara langkah berubah panik. Dalam beberapa detik, mereka mendengar pintu depan dibanting, dan langkah-langkah itu menjauh dengan cepat. Rendra dan Yayan tetap diam beberapa menit, sampai benar-benar yakin keadaan aman. Ketika mereka keluar dari ruang bawah tanah, rumah sudah sepi lagi. Tapi di lantai ruang tamu, tertinggal sesuatu. Sebuah pisau kecil menancap di meja, dengan kertas kecil di bawahnya bertuliskan, "Kau belum aman." Rendra menatap pesan itu, lalu menatap Yayan. "Mereka tahu kita nggak berhenti di sini." Yayan menggenggam tangannya erat. "Kalau begitu, kita juga nggak akan berhenti." Subuh datang perlahan, membawa udara lembab dari hutan di belakang rumah. Hujan telah berhenti, menyisakan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Rendra duduk di kursi depan, menatap matahari yang perlahan muncul dari balik bukit. Matanya merah, semalaman ia tak tidur. Di sampingnya, Yayan juga terjaga, menatap secangkir air putih yang sudah dingin. Mereka berdua masih mencoba memahami kejadian semalam. Jejak kaki di lantai masih jelas, dan pisau dengan pesan ancaman itu kini terbungkus plastik, diletakkan di atas meja. Rendra menatap benda itu lama, lalu berucap pelan, "Kita nggak bisa terus sembunyi, Yan. Mereka akan tetap cari kita selama file ini belum diserahkan." Yayan menatapnya ragu. "Tapi Bapak tadi bilang Arman sudah tahu. Kalau kita lapor sekarang, bukannya malah berbahaya?"
Rendra menatap lurus ke depan, suaranya pelan tapi pasti. Bahaya memang, tapi lebih berbahaya kalau kebenaran disembunyikan. Aku sudah pikirkan cara lain. Kita nggak akan lapor lewat perusahaan. Terus, lewat mana, Pak? Rendra menatap ke arah hutan, lalu menjawab. Ada satu orang dari Badan Pengawas Pasar Saham yang dulu pernah bantu ayahku. Orang jujur, tapi susah dihubungi. Kalau kita bisa temui dia, bukti ini bisa sampai ke tangan yang benar tanpa lewat Arman. Yayan mengangguk. Kalau begitu, kita berangkat saja, Pak. Jangan tunggu mereka menyerang lagi. Mereka membereskan barang seadanya. Rendra mematikan genset, menutup semua jendela, lalu menatap rumah itu sekali lagi. Rumah ini dulu tempat aku belajar jadi kuat, katanya lirih. Sekarang rumah ini juga jadi tempat aku belajar bertahan. Sekitar pukul 7 pagi, mereka berangkat dengan mobil. Jalan tanah masih basah, membuat ban sesekali tergelincir. Matahari mulai naik, tapi hawa dingin belum hilang. Yayan menatap pemandangan sawah yang luas di kejauhan, mencoba menenangkan diri. Setelah malam penuh ketegangan, udara pagi terasa seperti anugerah. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Di pertigaan jalan desa, mereka melihat mobil hitam terparkir miring di sisi jalan. Seorang pria berdiri di depan mobil itu, pura-pura merokok, tapi matanya mengikuti setiap kendaraan yang lewat. Rendra memperlambat laju mobil. Yayan, turunkan kepalamu sedikit. Kenapa, Pak? Orang itu bukan warga sini. Aku yakin mereka masih nyari kita. Mereka melintas perlahan, pura-pura tidak mengenal. Pria itu menatap tajam, tapi tidak bergerak. Mereka melewati tikungan, Rendra mempercepat mobil lagi. Pak, mereka sampai sejauh ini, suara Yayan bergetar. Sepertinya mereka punya koneksi besar. Tapi jangan panik, kita masih bisa putar arah lewat jalan kebun. Mereka terus melaju di jalan kecil yang dipenuhi pepohonan kelapa dan semak liar. Beberapa kali mobil harus berhenti karena ranting jatuh. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di sebuah daerah kecil di pinggiran kota, di mana Rendra punya kenalan lama bernama Pak Farid, seorang mekanik sekaligus teman ayahnya dulu. Begitu sampai, Rendra mengetuk pintu bengkel yang setengah terbuka. Dari dalam terdengar suara serak. Siapa? Farid, ini Rendra. Pintu terbuka, dan seorang pria parubaya muncul dengan wajah penuh minyak hitam dan rambut beruban. Begitu melihat Rendra, ia tertegun. Rendra, sudah lama sekali. Ada apa kau kesini pagi-pagi begini? Rendra menatapnya serius. Aku butuh bantuan, Rit. Aku nggak bisa lama jelaskan di sini, tapi aku dikejar orang. Bisa pinjam tempatmu sebentar? Farid menatap wajah mereka bergantian, lalu mengangguk. Masuklah. Mereka duduk di ruang bengkel yang bau oli. Rendra bercerita singkat tentang perusahaan, tentang Guntur, Arman, dan Phil yang kini disimpan Yayan. Wajah Farid berubah serius. Jadi mereka masih main kotor di saham ya? Aku sudah dengar gosipnya, tapi nggak nyangka separah itu. Rendra mengangguk. Aku mau hubungi orang dari pengawas pasar saham, tapi aku butuh jaringan aman. Kalau lewat sinyal biasa, mereka bisa lacak. Farid berdiri, membuka laci tua dan mengeluarkan laptop usang. Aku masih punya jaringan satelit pribadi. Jarang kupakai, nggak stabil, tapi cukup buat kirim pesan. Rendra tersenyum tipis. Kau memang penyelamat, Rit. Yayan duduk di samping, memperhatikan Rendra mengetik cepat di laptop itu. Ia mengirim pesan terenkripsi dengan satu kalimat sederhana. Ada bukti manipulasi saham besar. Perlu pertemuan langsung. Lokasi rahasia. Rendra. Setelah pesan terkirim, mereka menunggu. 15 menit berlalu, lalu bunyi balasan muncul di layar. Datang ke kantor pengawas cabang Bandung. Malam ini jam 8. Bawa bukti lengkap. Datang berdua saja. Yayan menatap tulisan itu, lalu bertanya pelan. Kita berangkat sekarang, Pak. Rendra mengangguk. Ya, tapi sebelum malam kita harus pastikan tidak diikuti.
Farid menepuk bahu Rendra. Aku bantu. Mobilmu terlalu mencolok. Aku punya mobil tua di belakang, nggak akan ada yang curiga. Ambillah. Rendra menatapnya penuh terima kasih. Aku nggak akan lupa kebaikan murid. Mereka berganti mobil dan kembali ke jalan. Sepanjang perjalanan, Yayan tak banyak bicara. Ia hanya memandangi flash disk di tangannya. Berpikir betapa jauh ia sudah melangkah dari sekadar penjual koran di lampu merah. Di sisi lain, Rendra menatap jalanan panjang di depan. Wajahnya tegas, tapi ada sesuatu di matanya. Rasa waspada yang tak pernah hilang. Ia tahu, malam nanti akan menentukan segalanya. Dan di kejauhan, di balik pepohonan pinggir jalan, mobil hitam lain muncul perlahan, mengikuti dari jarak jauh. Tanpa mereka sadari, bayangan itu belum berhenti memburu. Sore menjelang malam, langit memerah di ufuk barat. Mobil tua pemberian Pak Farid melaju perlahan di jalan lintas kabupaten. Mesin mobil itu bergetar pelan, tapi cukup tangguh menempuh perjalanan jauh. Rendra menyetir dengan wajah tegang namun tenang. Sementara Yayan duduk di sampingnya, sesekali menatap keluar jendela melihat pepohonan berganti cepat. Udara dingin mulai turun, dan kabut tipis mulai menutupi sebagian jalan. Yayan menarik napas dalam, lalu berkata, "Pelan. Pak, kalau mereka tahu kita ke Bandung, gimana?" Rendra tetap menatap ke depan. Aku sudah antisipasi. Kita lewat jalur alternatif, bukan jalan utama. Tapi mulai sekarang, kita nggak boleh berhenti, apapun yang terjadi. Hening beberapa saat, hanya suara mesin tua dan desir angin yang masuk dari celah jendela. Yayan menggenggam flash disk di saku jaketnya. Saya masih nggak percaya, Pak. Semua ini karena file sekecil ini. Rendra menatapnya sekilas. Kadang yang paling kecil justru paling menentukan, Yan. Dan kamu sudah pegang kunci perubahan besar. Yayan menunduk, matanya basah. Kalau bukan karena Bapak, mungkin saya masih jualan koran di perempatan. Rendra tersenyum kecil. Dan kalau bukan karena kamu, mungkin perusahaan aku sudah hancur. Jadi jangan pikir kamu cuma OB. Kamu bagian dari sesuatu yang besar sekarang. Mobil terus melaju, melewati deretan sawah dan rumah-rumah kecil di pinggir jalan. Langit mulai gelap, tapi lampu kota Bandung sudah tampak jauh di depan. Yayan menatapnya dengan rasa campur antara lega dan cemas. Kita hampir sampai, Pak. Tapi tepat saat itu, sesuatu terjadi. Dari arah berlawanan, sebuah truk melintas terlalu dekat. Rendra spontan memutar setir untuk menghindar. Mobil oleng dan masuk ke bahu jalan. Ban depan kanan mengeluarkan suara letupan kecil, lalu berhenti dengan hentakan keras. Ban kita pecah, ujar Rendra cepat. Ia menarik napas dalam, mencoba tenang. Cepat turun, bantu aku ganti ban. Kita nggak bisa lama di sini. Yayan segera keluar. Udara malam menyambut dengan dingin yang menggigit. Mereka bekerja cepat, tapi jalan di sekitar terlalu sepi. Lampu kendaraan jarang lewat. Dan di kejauhan, samar-samar, ada 2 sorot lampu mobil yang berhenti di tikungan. Pak, suara Yayan pelan tapi cemas. Kayaknya ada mobil yang berhenti di belakang. Rendra mendongak. Sorot lampu itu diam beberapa detik, lalu perlahan bergerak mendekat. Cepat, Yan. Pegang dongkraknya kuat-kuat. Mereka berhasil pasang ban cadangan tepat saat mobil hitam itu berhenti di belakang mereka. 2 pintu terbuka bersamaan. Dari dalam keluar, 2 pria berpakaian gelap. Langkahnya cepat, tatapannya tajam. Lari, Yan. Tanpa pikir panjang, Yayan melempar dongkrak ke tanah dan berlari ke arah semak di pinggir jalan. Rendra menyusul, tapi salah satu pria mengejarnya. Terdengar suara bentakan dan langkah tergesa. Yayan menunduk di balik pohon, napasnya memburu. Dari kejauhan, ia mendengar suara benturan keras, lalu suara Rendra. Pergi, Yan, bawa file itu. Jangan pikirkan aku. Pak, teriak Yayan, tapi suaranya tenggelam oleh suara mesin mobil yang dinyalakan lagi. Ia berlari di antara pohon-pohon kecil, menembus gelap malam,
memeluk jaketnya erat agar flash disk tak jatuh. Di belakang, terdengar suara mobil yang kembali melaju cepat. Hujan rintik mulai turun, membasahi rambut dan wajahnya. Setelah berlari cukup jauh, ia menemukan pondok kecil di tengah ladang. Atapnya dari seng, pintunya terbuka setengah. Ia masuk dan duduk di sudut. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Di luar, suara mesin mobil makin menjauh. Sunyi menggantikan ketegangan. Ia menatap flash disk yang tak jatuh, lalu berbisik lirih. "Pak Rendra, tolong jangan kenapa-napa." Beberapa menit kemudian, suara langkah mendekat pelan. Yayan menahan napas, mematikan lampu ponselnya. Tapi suara itu terdengar asing, langkah pelan dan suara kerikil. Dari celah pintu, muncul seorang pria tua dengan senter di tangan. "Siapa di situ?" tanya pria itu. Yayan berdiri pelan, mencoba tersenyum meski wajahnya pucat. "Maaf pak, saya cuma numpang berteduh. Mobil teman saya mogok." Pria itu menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Nggak apa-apa nak, malam begini bahaya di jalan." Ia menatap tubuh Yayan yang basah kuyup. "Kamu dari mana?" Yayan menunduk. "Dari Jakarta pak, mau ke Bandung." Pria itu terdiam, lalu tersenyum samar. "Bandung? Lewat sini jauh nak. Tapi kalau kamu mau, besok pagi saya bisa antar ke terminal kecil di bawah sana. Banyak bus lewat ke kota." Yayan menatapnya, sedikit lega. "Terima kasih pak, saya sangat butuh bantuan." Malam itu, Yayan tidur di pondok kecil itu, dengan pakaian masih lembab dan perasaan campur aduk. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Rendra selalu muncul. Wajah yang tenang meski di tengah bahaya. Fajar berikutnya datang dengan cepat. Suara ayam berkokok dan embun di daun membangunkan Yayan dari tidur singkatnya. Pria tua pemilik pondok sudah bersiap di depan, membawa sepeda motor tua. "Ayo nak, aku antar kamu ke bawah." Yayan tersenyum lemah. "Terima kasih banyak pak, saya nggak akan lupa kebaikan bapak." Sepanjang perjalanan menuruni jalan tanah itu, ia memandangi pepohonan dan sawah yang perlahan tertutup kabut. Di hatinya, ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Tapi satu hal pasti, ia akan sampai ke Bandung malam nanti, membawa file itu seperti janji yang ia buat pada Rendra. Di balik kabut pagi yang tipis, dari kejauhan, sebuah mobil hitam lain berbelok ke arah jalan kecil itu, perlahan mengikuti jejak ban yang baru saja ditinggalkan. Langit Bandung malam itu dipenuhi kabut dingin. Lampu-lampu kota tampak seperti titik-titik kecil yang bergetar di kejauhan. Yayan berdiri di depan terminal kecil di pinggiran kota, mengenakan jaket lusuh dan membawa tas kain di pundak. Ia baru saja turun dari bus antar kota. Tubuhnya lelah, mata merah karena belum tidur sejak semalam. Ia menatap jalan raya yang ramai oleh kendaraan, mencoba mengingat pesan Rendra sebelum mereka berpisah. Datang ke kantor pengawas cabang Bandung. Jam 8 malam, datang berdua saja. Sekarang, ia datang sendirian. Waktu menunjukkan pukul 7:40. Masih ada 20 menit sebelum janji itu. Ia menatap flash disk kecil di tangannya, benda yang kini terasa seperti amanat terakhir dari seorang sahabat. Hujan rintik mulai turun lagi. Ia menarik napas dalam dan mulai berjalan menyusuri trotoar, menyembunyikan wajah di balik tudung jaket. Bangunan kantor pengawas pasar saham cabang Bandung berdiri di ujung jalan. Gedung 5 lantai dengan dinding abu terang dan logo besar di depan pintunya. Tapi sebelum sampai di sana, langkahnya melambat. Ia melihat 2 mobil hitam terparkir di seberang gedung. Di dalamnya, beberapa pria tampak duduk diam, menatap keluar. Jantung Yayan berdetak cepat. Mereka menemukanku lagi. Ia berpaling cepat, masuk ke gang kecil di samping gedung. Dari balik dinding bata, ia memperhatikan. Orang-orang itu masih di mobil, tapi satu dari mereka turun dan menyalakan rokok. Gerakannya santai, namun pandangan matanya terus mengamati sekeliling. Yayan menelan ludah. "Nggak mungkin mereka kebetulan di sini," gumamnya.
Ia menunggu beberapa menit sebelum bergerak lagi. Kali ini, ia menyelinap lewat pintu belakang gedung yang terbuka sedikit. Di dalam, lorong panjang dengan lampu neon redup menyambutnya. Bau kertas dan kopi basi tercium dari ruang kerja yang sudah kosong. Ia melangkah pelan menuju lift, tapi sebuah suara di ujung lorong membuatnya berhenti. "Yayan!" Ia menoleh cepat. Seorang pria paruh baya berpakaian rapi berdiri di sana, mengenakan jas abu dan lencana resmi di dada. "Kamu Yayan, kan? Aku dari pengawas. Namaku Pak Irfan. Aku yang kirim pesan ke Rendra." Yayan menatapnya tak percaya. "Pak, Rendra nggak bisa datang. Dia diserang di jalan." Wajah Pak Irfan menegang. "Jadi benar kabarnya. Cepat ikut saya. Kita bicara di ruang arsip bawah. Di sana lebih aman." Mereka berjalan cepat menuruni tangga kecil di sisi gedung. Ruang arsip berada di bawah tanah, penuh rak berisi dokumen lama. Lampu di sana hanya beberapa, menimbulkan bayangan panjang di dinding. "Mana buktinya?" tanya Pak Irfan pelan. Yayan membuka saku dan menyerahkan flash disk itu. Tangannya gemetar. "Semua data ada di sini, Pak. Manipulasi saham, transfer ilegal, nama-nama pelaku." Pak Irfan menerima flash disk itu dengan hati-hati, lalu tersenyum kecil. "Kamu sudah lakukan hal luar biasa, Yayan. Banyak orang takut menghadapi mereka, tapi kamu berani." Yayan menunduk. "Saya cuma mau bantu Pak Rendra. Dia orang baik." Pak Irfan mengangguk. "Aku tahu. Aku kenal ayahnya dulu. Dan kalau anaknya seperti itu, aku tahu dia jujur." Namun sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, lampu di ruang arsip tiba-tiba mati. Suara mesin lift berhenti, digantikan bunyi klik halus seperti pintu dikunci dari luar. Suasana berubah senyap. "Pak, listriknya mati?" tanya Yayan gugup. Pak Irfan tak menjawab. Ia berdiri diam beberapa detik, lalu menatap ke arah tangga. "Ini bukan listrik padam biasa." Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari atas. Berat, berirama. Semakin lama semakin mendekat. Lalu bayangan seseorang muncul di ujung tangga, diikuti dua orang lainnya. Yayan mundur, tubuhnya kaku. Dari kegelapan muncul sosok Arman. Jas hitamnya basah oleh hujan, tapi senyumnya tenang seperti ular. "Akhirnya kita bertemu juga, Yayan." Yayan memucat. "Arman?" Pria itu melangkah turun perlahan, diikuti dua anak buahnya. "Kau anak pintar ya? Semua orang di kantormu percaya sama Rendra. Tapi ternyata yang paling berbahaya justru office boy kecil yang suka menguping." Pak Irfan menatapnya tajam. "Arman, ini sudah cukup. Semua bukti sudah di tangan kami." Arman tertawa pelan. "Bukti? Oh, maksudmu flash disk ini?" Ia menatap benda yang ada di tangan Irfan, lalu memberi isyarat ke anak buahnya. Dalam sekejap, salah satu dari mereka merebut flash disk itu dan memukul Pak Irfan hingga terjatuh ke lantai. "Pak!" teriak Yayan, berlari ingin membantu. Tapi pria lain menariknya kasar dan menahan bahunya. Arman jongkok di depan Pak Irfan yang kesakitan, lalu tersenyum dingin. "Aku sudah bilang dari awal, jangan ikut campur urusan orang besar. Tapi orang-orang jujur selalu keras kepala." Ia berdiri, lalu menatap Yayan. "Dan kau, nak, seharusnya tetap jualan koran di lampu merah. Hidup mungkin lebih lama." Yayan menatapnya dengan mata berkaca. "Bapak tidak akan bisa sembunyikan ini selamanya." Arman menatapnya dengan tatapan tajam. "Selamanya cukup lama buat aku hidup nyaman." Tiba-tiba dari arah tangga atas terdengar suara keras. Pintu dibuka paksa dan terdengar seseorang berteriak, "Polisi! Angkat tangan kalian!" Semua orang di ruangan itu terkejut. Arman menoleh cepat, tapi terlambat. Dua polisi bersenjata turun tangga, diikuti sosok yang tak asing bagi Yayan. Rendra. Wajahnya penuh luka, tapi matanya tajam dan hidup. Ia berdiri tegak di bawah cahaya senter polisi. "Arman Wijaya, kamu ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan percobaan pembunuhan." Arman membeku, wajahnya tak percaya. "Kamu..."
Masih hidup? Rendra melangkah maju. Kau lupa, kebenaran sulit mati. Dalam hitungan detik, suasana berubah kacau. Polisi menggiring Arman dan 2 anak buahnya keluar ruangan. Yayan membantu Pak Irfan berdiri, matanya berkaca-kaca saat melihat Rendra mendekat. Pak, saya kira Bapak. Rendra tersenyum lelah, menepuk bahunya. Aku sempat jatuh di jalan, tapi orang baik menolongku. Dan saat aku sadar, hal pertama yang kupikirkan cuma satu. Aku harus pastikan kamu selamat. Yayan menunduk, air matanya menetes. Saya janji jaga file itu, Pak. Saya tidak lari. Rendra menatapnya dengan bangga. Dan itu sebabnya aku tahu kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Di luar gedung, sirin polisi meraung membelah malam Bandung yang dingin. Langit gelap tampak sedikit lebih terang, seolah fajar baru sedang menunggu. Untuk pertama kalinya setelah sekian hari penuh ketegangan, Yayan bisa tersenyum lega. Ia menatap ke arah Rendra yang berdiri di depan mobil polisi, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Akhirnya, kejujuran menang. Namun di hati kecilnya, ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai. Karena malam itu, di bawah hujan tipis Bandung, seorang penjual koran telah berubah menjadi saksi kebenaran yang mengubah segalanya. Pagi menembus langit Bandung dengan cahaya lembut. Hujan sudah berhenti, meninggalkan embun di jendela-jendela gedung. Di depan kantor pengawas pasar saham, garis polisi masih merentang, dan beberapa wartawan mulai berdatangan membawa kamera. Di antara kerumunan itu, Yayan berdiri diam bersama Rendra dan Pak Irfan. Wajah mereka tampak letih, tapi juga lega. Udara pagi terasa lebih ringan setelah malam panjang yang penuh bahaya. Rendra menatap gedung itu, lalu berkata pelan, "Akhirnya selesai juga, Yayan." Yayan mengangguk, menatap tanah basah di bawah kakinya. "Tapi saya masih nggak percaya semua ini benar-benar terjadi, Pak. Rasanya seperti mimpi." Rendra menoleh padanya dan tersenyum hangat. "Bukan mimpi, Yayan. Ini kenyataan. Dan kamu bagian dari itu. Tanpa kamu, semua kebenaran itu nggak akan pernah terbongkar." Pak Irfan yang berdiri di samping mereka ikut berbicara. Banyak orang bicara tentang kejujuran, tapi sedikit yang berani mempertaruhkan hidupnya demi itu. "Kalian berdua sudah lakukan hal besar." Mata Yayan sedikit berkaca. "Saya cuma mau bantu, Pak. Saya nggak pengen orang baik kayak Pak Rendra disalahkan." Rendra menepuk bahunya. "Dan justru karena alasan sederhana itu, kamu layak dihormati." Beberapa jam kemudian di kantor polisi, Arman resmi ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus manipulasi saham. Bukti dari flash disk yang dibawa Yayan menjadi dasar kuat untuk menjeratnya. Berita itu tersebar cepat, membuat publik geger. Perusahaan Rendra pun selamat dari krisis besar. Sahamnya kembali stabil dan banyak investor mengapresiasi keterbukaannya. Namun bagi Yayan, hari itu bukan tentang uang atau ketenaran. Ia hanya merasa bersyukur karena bisa melihat seseorang yang dulu memberinya kesempatan, kini mendapatkan keadilan yang layak. Sore harinya mereka duduk di taman kecil dekat hotel tempat mereka menginap. Burung-burung beterbangan rendah dan suara kendaraan di kejauhan terdengar samar. Rendra duduk di bangku taman, menatap langit jingga, sementara Yayan duduk di sampingnya, masih diam. "Kamu tahu, Yan," kata Rendra tiba-tiba. "Dulu waktu aku pertama kali lihat kamu di lampu merah, aku cuma pikir kamu anak yang kerja keras. Tapi sekarang aku sadar, kamu lebih dari itu. Kamu punya sesuatu yang langka. Keberanian." Yayan menunduk, senyum kecil muncul di wajahnya. "Saya cuma nekat, Pak. Kalau waktu itu saya salah lihat, mungkin saya sudah dipecat dari hari pertama." Rendra tertawa pelan. "Tapi ternyata kamu justru menyelamatkan semuanya." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Aku ingin kamu tetap di perusahaan, tapi bukan sebagai OB lagi." Yayan menoleh cepat, matanya membesar. "Maksud Bapak?" Rendra menatapnya serius. "Mulai minggu depan, kamu aku angkat jadi staf keamanan data. Kamu sudah buktikan punya kemampuan analisa,
Dan aku mau kamu belajar lebih banyak. Sekolah bisa nanti, tapi pengalamanmu itu berharga. Yayan terdiam beberapa detik, lalu matanya mulai basah. Saya nggak tahu harus bilang apa, Pak. Terima kasih. Rendra menepuk bahunya sekali lagi. Jangan terima kasih. Cukup kerja dengan hati. Itu sudah lebih dari cukup. Senja makin turun. Langit berubah oranye kemasan. Angin lembut bertiup membawa aroma tanah basah. Yayan memejamkan mata sejenak, membiarkan semua perasaan itu mengalir. Perasaan takut, letih, haru, dan bangga bercampur jadi satu. Dalam hati, ia berkata pelan, "Terima kasih Tuhan, karena dari jalan yang paling rendah, Engkau tunjukkan arti sebuah kejujuran." Beberapa minggu kemudian, suasana di kantor PT Rendra Group berubah total. Tak ada lagi wajah tegang, tak ada rasa curiga. Semua karyawan bekerja dengan semangat baru. Di ruangan staf keamanan, Yayan duduk di depan komputer barunya, mengenakan seragam rapi dengan name tag bertuliskan, Yayan Prasetyo, Data Security Officer. Ia mengetik pelan, meninjau sistem yang kini lebih aman dari sebelumnya. Di meja kerjanya, ada bingkai foto kecil, gambar dirinya, dan Rendra saat pertama kali perusahaan pulih kembali. Sementara itu, di ruang CEO, Rendra menatap ke arah jendela besar. Ia tersenyum kecil melihat Yayan di ruangan seberang. Ia tahu, pemuda itu bukan sekadar pegawai biasa. Ia adalah pengingat bahwa kejujuran bisa datang dari tempat paling sederhana. Hari itu berakhir dengan langit cerah. Semua terasa damai, seolah badai telah pergi jauh. Saat matahari tenggelam di balik gedung tinggi, Yayan menatap keluar jendela, lalu berbisik lirih. Dulu aku cuma jualan koran di lampu merah. Sekarang aku belajar menjaga cahaya agar tetap menyala. Dan di balik senyum kecil itu, hidupnya benar-benar dimulai dari awal.